Dalam kehidupan modern, pikiran yang tenang semakin sulit ditemukan. Banyak orang, termasuk saya sendiri, seringkali terseret dalam pusaran kekhawatiran yang tiada henti. Meskipun ada kalanya keadaan saya membaik, saya tetap mendapati diri saya terperangkap dalam pikiran berlebihan, menganalisis situasi masa lalu atau masa depan dengan berlebihan. Orang yang cenderung menyendiri lebih rentan mengalami kondisi ini karena mereka lebih banyak berpikir dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Pola pikir negatif seringkali muncul bersamaan dengan keadaan mental yang merusak. Dalam video ini, saya akan membahas 5 keadaan pikiran negatif dan cara kita bisa mengatasinya. Pertama adalah rasa bersalah. Ada 2 jenis rasa bersalah utama. Jenis pertama muncul ketika seseorang benar-benar melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang salah, dan akibatnya merasa bersalah. Ini adalah bentuk rasa bersalah yang tak bisa disangkal dan sebenarnya tidak selalu negatif, karena mencerminkan kenyataan situasi tersebut. Namun, jenis rasa bersalah yang kedua adalah yang bermasalah. Ini terjadi ketika seseorang terus-menerus memikirkan kesalahan yang telah mereka buat, atau bahkan tidak yakin apakah mereka benar-benar salah, tetapi tetap menyiksa diri dengan pikiran itu. Misalnya, ketika Anda gagal dalam ujian, Anda mungkin berpikir bahwa Anda adalah orang yang tidak berguna. Atau ketika Anda tidak mampu mencapai standar gaji minimum yang ditetapkan oleh masyarakat, it is reception for falling strong cell. Dalam situasi yang lebih serius, seperti perselingkuhan, menyadari kesalahan, dan merasakan rasa sakit yang telah Anda sebabkan pada orang lain memang baik, tetapi terus-menerus membawa beban rasa bersalah seumur hidup tidak akan membantu siapapun. Rasa bersalah adalah keadaan mental yang melumpuhkan, yang menyebabkan penderitaan, kebencian terhadap diri sendiri, dan hilangnya kepercayaan diri. Mereka yang terus-menerus membawa rasa bersalah seringkali mulai percaya bahwa segala hal buruk yang terjadi adalah kesalahan mereka, menciptakan lingkaran pikiran negatif yang lebih dalam. Untuk mengatasinya, kita bisa memaafkan diri sendiri, mengubah apa yang bisa diubah, dan menerima apa yang tidak bisa diubah. Refleksi diri dan komunikasi dengan orang lain dapat membantu memeriksa apakah pandangan negatif kita terhadap diri sendiri sesuai dengan cara orang lain melihat kita. Dan yang terpenting, menjaga ketenangan pikiran. Kedua adalah keterikatan. Dalam ajaran Buddha, keterikatan dianggap sebagai jalan menuju penderitaan. Keterikatan tidak boleh disamakan dengan cinta yang tulus atau penghargaan terhadap orang lain. Cinta romantis, yang sering dipuja oleh masyarakat sebagai tujuan utama, seringkali sebenarnya adalah bentuk keterikatan yang tidak sehat, yang dapat menyebabkan perasaan negatif seperti kebencian, kecemburuan, kesedihan, dan kemarahan. Anda mungkin mencintai seseorang dengan sangat dalam hari ini, tetapi besok Anda bisa membencinya hanya karena mereka tidak membalas pesan Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah cinta sejati dapat berubah menjadi kebencian dalam sekejap mata? Jawabannya adalah tidak, karena itu bukanlah cinta sejati, melainkan keterikatan. Keterikatan berarti Anda memiliki keinginan yang berlebihan untuk tidak melepaskan seseorang atau sesuatu. Lawannya adalah kebencian. Menurut pandangan para Stoik, keterikatan dan kebencian adalah 2 sisi dari mata uang yang sama. Keduanya menciptakan ketegangan. Misalnya, jika Anda terikat pada seseorang, Anda akan menderita ketika orang itu pergi. Namun jika Anda membenci seseorang, Anda akan menderita ketika orang itu mendekat. Secara keseluruhan, kita dapat mengatakan bahwa kedua keadaan ini merupakan bentuk keterikatan pada hasil tertentu. Dan ketika hasil tersebut tidak tercapai, Anda akan merasakan sakit. Untuk mengatasi keadaan ini, kita perlu belajar melepaskan keterikatan berlebihan terhadap hasil dan menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima ketidakpastian dan ketidakpastian ini, kita dapat mengurangi penderitaan dan menemukan ketenangan pikiran. Kita juga dapat terjebak dalam keterikatan terhadap pandangan atau gagasan tentang dunia di sekitar kita. Untuk mengatasi keterikatan ini, kita bisa menggantinya dengan cinta tanpa syarat, melatih fasfas, mopahingke mosinsyusi, dan ketidakpastian ke. Keterikatan seringkali memperbudak kita pada harapan dan ekspektasi, yang berujung pada penderitaan ketika realitas tidak sejalan dengan harapan tersebut. Selanjutnya, kita membahas kecemburuan.
kecemburuan memiliki kesamaan dengan keterikatan. Karena ketika cemburu, kita menginginkan hal-hal yang dimiliki orang lain, entah itu pasangan, harta benda, atau pekerjaan mereka. Masalah dari kondisi pikiran ini adalah ia meningkatkan kebencian, baik terhadap orang yang kita cemburui, maupun terhadap diri sendiri, karena merasa kekurangan dibandingkan dengan mereka. Ini adalah bentuk penderitaan yang diam-diam menggerogoti energi kita. Alih-alih membiarkan kecemburuan menguasai kita, kita dapat mengubahnya menjadi dorongan untuk berkembang. Daripada iri dengan kesuksesan orang lain, kita dapat mencari inspirasi dari mereka. Seperti yang disarankan dalam ajaran Buddha, kita bisa turut berbahagia atas keberuntungan orang lain. Ketika kita benar-benar merasa senang atas keberhasilan orang lain, energi positif yang tercipta akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita sendiri, dan kita akan terhindar dari penderitaan yang timbul hanya karena orang lain lebih sukses. Selalu akan ada orang yang lebih sukses dari kita, dan akan sangat menyiksa jika setiap kali kita bertemu seseorang yang memiliki apa yang kita inginkan, kita merasa tidak nyaman. Daripada terjebak dalam kecemburuan, kita bisa belajar melepaskan dan merayakan kebahagiaan orang lain, serta berhenti menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal eksternal. Berikutnya adalah rasa takut. Kata takut bisa diartikan sebagai bukti palsu yang tampak nyata. False evidence appearing real. Seringkali kita merasa takut terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa depan, dan ini menyebabkan kekhawatiran yang terus-menerus, serta menciptakan ketidakamanan dalam pikiran kita. Kita cenderung membayangkan berbagai skenario buruk yang mungkin terjadi, padahal itu hanya hasil dari imajinasi kita. Saya sendiri telah berjuang melawan kecemasan selama bertahun-tahun, dan akhirnya saya menyadari bahwa sebagian besar pikiran saya didominasi oleh kekhawatiran tentang masa depan. Kebanyakan dari rasa takut ini tidak mencerminkan kenyataan, terutama ketika berurusan dengan ketakutan-ketakutan yang tidak rasional, seperti ketakutan terhadap laba-laba meskipun mereka tidak berbahaya, atau ketakutan irasional seperti agorafobia, yang merupakan ketakutan terhadap keramaian tanpa alasan yang jelas. Saya tidak menampik bahwa ada beberapa hal dalam hidup yang memang perlu kita waspadai, tetapi jika membiarkan ketakutan ini menguasai dan mendorong kita ke dalam kecemasan terus-menerus, itu tidak akan menguntungkan kesehatan mental kita. Untuk mengatasi rasa takut, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah menggunakan akal sehat untuk menantang pikiran-pikiran yang tidak rasional. Terapi perilaku kognitif, CBT, adalah salah satu alat yang sangat bermanfaat dalam hal ini, yang juga memiliki dasar dari ajaran Zen. Menerima pikiran-pikiran kita dan menenangkan diri melalui meditasi juga merupakan pendekatan yang efektif. Selain itu, mempelajari atau bahkan menghadapi langsung apa yang kita takuti secara bertahap bisa membantu kita mengatasi ketakutan tersebut. Lalu kita masuk ke topik kemarahan. Dalai Lama pernah mengatakan, ketika akal sehat berhenti, kemarahan dimulai. Jadi, kemarahan adalah tanda kelemahan. Ini bukan berarti kemarahan selalu tidak masuk akal. Pada seorang visi ni sensku kuat untuk memandat. Namun, masalah dengan kemarahan adalah sifat destruktifnya. Kemarahan dapat menghancurkan hidup kita dengan cara yang sangat nyata. Ada orang yang hidup dalam keadaan marah dan penuh kebencian setiap hari. Meskipun kemarahan mereka mungkin sangat beralasan, rasa marah itu justru memakan mereka dari dalam, menciptakan jarak antara mereka dan dunia sekitarnya. Kemarahan yang beralasan sama bahayanya dengan kanker yang beralasan. Sebenarnya mistakes untuk fall or forward. Bersama my transwords tadi, jika diberikan by thumb berkili. Kemarahan itu seperti memegang bara api dengan niat melemparkannya ke orang lain. Anda akan terbakar terlebih dahulu sebelum bisa melakukannya. Saya dulu adalah orang yang mudah sekali tersulut emosi, dan terkadang saya masih begitu. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa kemarahan hanya membuang-buang waktu dan energi. Ketika kita membiarkan kemarahan menguasai, kita seringkali kehilangan kendali atas situasi, dan hasilnya jarang sekali menguntungkan. Sebenarnya, kemarahan tidak menyelesaikan masalah, justru menambah kompleksitas dan seringkali merusak hubungan yang kita hargai. Untuk bisa mengendalikan amarah, kita perlu melatih diri dalam hal memaafkan dan mengembangkan belas kasih.
baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Ini bukan berarti kita harus melupakan atau mengabaikan kesalahan, tetapi lebih kepada menerima bahwa kita tidak perlu terus-menerus terjebak dalam rasa marah atau dendam yang memakan kita dari dalam. Langkah lain yang efektif adalah memperhatikan pikiran kita dengan lebih teliti sebelum kemarahan meledak. Dengan mempraktikkan kesadaran dan introspeksi, kita dapat memberikan ruang bagi diri kita untuk berpikir lebih jernih sebelum bereaksi secara impulsif. Alih-alih langsung bereaksi dengan kemarahan, menahan diri sebentar akan membantu kita melihat situasi dengan lebih objektif. Hal ini memungkinkan kita untuk merespons dengan cara yang lebih konstruktif, serta menghindari banyak luka yang tidak perlu, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Banyak kasus di mana luka yang disebabkan oleh kemarahan sangat sulit atau bahkan tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, daripada membiarkan pikiran-pikiran negatif seperti kecemburuan, ketakutan, dan kemarahan menguasai hidup kita, kita harus belajar cara mengelolanya dan pada akhirnya mengatasi mereka. Pikiran-pikiran negatif ini tidak bisa sepenuhnya dihindari, tetapi dengan latihan, kita bisa menjadi lebih tangguh dalam menghadapi dan mengendalikannya. Dengan begitu, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih damai dan penuh kebahagiaan. Jika kita mampu mengubah cara pandang kita terhadap emosi-emosi negatif tersebut, kita tidak hanya akan memperbaiki kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga akan memberikan dampak positif pada orang-orang di sekitar kita. Kita semua hidup dalam satu ekosistem sosial, dan bagaimana kita merespons emosi kita memiliki dampak yang besar pada interaksi kita dengan orang lain. Oleh karena itu, dengan melatih diri untuk merespons dengan lebih bijaksana, kita tidak hanya menciptakan kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like, bagikan kepada orang lain untuk menyebarkan pesan positif ini. Dan tentu saja, subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari kita sama-sama menyebarkan semangat cinta dan pengampunan dalam hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya.